teman-teman, di video ini kita bakal ngebahas tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini penting banget karena dari sinilah guru bisa tahu apakah proses belajar itu berhasil atau belum. Pertama, kita bahas dulu pengertiannya. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah tercapai. Evaluasi ini bukan cuma soal nilai angka, tapi juga mencakup proses belajar siswa dan cara guru mengajar. Tujuan evaluasi pembelajaran itu ada beberapa. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Yang kedua, untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Selain itu, evaluasi juga dipakai untuk menentukan tindak lanjut seperti remedial atau pengayaan, serta memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Secara umum, fungsi evaluasi pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif dilakukan di tengah proses pembelajaran dan bertujuan untuk perbaikan, sedangkan fungsi sumatif dilakukan di akhir pembelajaran dan bertujuan untuk mengetahui hasil akhir belajar siswa. Supaya evaluasi berjalan dengan baik, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Evaluasi harus objektif, adil, valid, reliable, transparan, berkesinambungan, menyeluruh, dan bersifat mendidik. Artinya, evaluasi harus jujur, adil, dan bertujuan untuk membantu siswa berkembang. Evaluasi bukan hanya sekedar memberikan nilai kepada siswa, tetapi menjadi alat untuk melihat sejauh mana tujuan pembelajaran sudah tercapai, bagaimana proses pembelajaran berlangsung, dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya. Melalui evaluasi, guru dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa, menentukan tindak lanjut seperti remedial atau pengayaan, serta memperbaiki metode dan strategi pembelajaran agar lebih efektif. Di sisi lain, siswa juga dapat memahami kemampuan dirinya sendiri dan termotivasi untuk terus berkembang. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran harus dilaksanakan secara objektif, adil, dan berkesinambungan, dengan tujuan utama untuk membantu siswa tumbuh dan belajar dengan lebih baik. Dengan evaluasi yang tepat, proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan perkembangan peserta didik. Indikator motivasi belajar menurut UNO pada tahun 2007. Yang pertama itu adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar. Jadi, siswa memiliki kemampuan yang kuat untuk mencapai keberhasilan akademik, ditunjukkan dengan kesungguhan dalam mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas, dan berusaha memperoleh hasil belajar yang baik. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Jadi, aktivitas belajar muncul karena adanya dorongan dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik maupun dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik seperti keinginan untuk memahami materi, memenuhi tuntutan akademik, atau memperoleh pengakuan. Yang ketiga, adanya penghargaan dalam belajar. Penghargaan baik berupa pujian, nilai, hadiah, maupun pengakuan dapat meningkatkan semangat belajar siswa karena memberikan rasa dihargai atas usaha dan prestasi yang dicapai. Pentingnya konsep dasar motivasi pembelajaran. Motivasi merupakan faktor utama yang mendorong peserta didik untuk mau belajar, bertahan dalam proses belajar, dan mencapai tujuan pembelajaran. Dengan memahami konsep dasar motivasi, pendidik dapat merancang pembelajaran yang menarik, menumbuhkan minat belajar, serta mendorong siswa untuk aktif dan percaya diri. Motivasi yang baik akan meningkatkan keterlibatan siswa, ketekunan, dan hasil belajar secara optimal. Motivasi dan evaluasi pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Motivasi mendorong peserta didik untuk belajar dengan sungguh-sungguh, sedangkan evaluasi berfungsi untuk mengukur hasil dan proses belajar yang telah dilakukan. Ketika siswa memiliki motivasi yang tinggi, mereka cenderung lebih aktif, tekun, dan berusaha mencapai hasil terbaik dalam evaluasi pembelajaran. Bentuk-bentuk motivasi dalam belajar menurut Sardiman pada tahun 2006. Ia membagi motivasi belajar menjadi dua, yaitu yang pertama, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu, contohnya minat,
kesehatan, dan juga bakat. Kemudian yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena ada rangsangan dari luar, contohnya keluarga, fasilitas, jadwal, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jadi teman-teman, evaluasi dan motivasi dalam pembelajaran saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Evaluasi yang dilakukan dengan tepat tidak hanya menilai hasil belajar, tetapi juga dapat meningkatkan semangat dan motivasi siswa. Sementara itu, motivasi belajar yang baik membantu siswa mencapai hasil evaluasi yang lebih maksimal.